Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekarang ini saya sedang bersama Pak Satam. Ya, bersama Pak Satam. Saya di sini sedang ingin bertanya sama Pak Satam mengenai cerita kemarin katanya Pak Jaro Dias ya Pak Satam. Ya, Pak Jaro Dias itu bilang memberikan uang kepada Pak Satam itu sebesar 110 juta. Apakah kenyataan itu benar atau tidak, kita minta keterangan langsung dengan Pak Satam. Sebenarnya ceritanya seperti apa Pak Satam awalnya? Ya, ceritanya awalnya itu waktu rusak itu tanah saya. Awalnya saya hadang dia, yang izin setelah saya jangan rusak. Katanya dia mau tenang saja, ntar dia ganti rugi. Kemudian satu minggu dia mengasih uang di tempat rumahnya itu. Berapa itu depan rumah? Depan rumah siapa Pak Satam ngasih uang? Depan rumah Pak Satam apa di kantor Pak? Di rumahnya Pak Lurah. Di rumah Pak Lurah. Pak Lurah. Ngasih uang berapa itu? Saya nggak menghitung waktu itu, saya bawa ke rumah. Ya, saya datang ke rumah itu ternyata uang itu 35 juta. Fungsinya untuk apa uang itu Pak Satam? Itu katanya untuk ganti rugi dulu. Ganti rugi Ya, mengenai kerusakan kena jalan. Mengenai kerusakan kena jalan. Ya, kena jalan. Nah, terus habis itu Setelah itu yang sudah mau memberi uang senilai yang tadi sebutkan, dia membabat lagi, membuka lagi semua. oh jadi semuanya dihancurkan. Dihancurkan. Setelah memberikan uang 35 juta, semua lahan Pak Satam dihancurkan. Nah, setelah dihancurkan itu, Ya, dia nakut-nakuti. Ya, nanti saya melawan KJP, saya Pak RT di Balura. oh jadi dia bilang nakut-nakutin nggak ada yang bisa ngelawan Pak JB gitu. Terus ya kalau berani silahkan Pak Satam datang ke Pak JB. Kalau berani silakan Kalau Pak berani. Satam datang ke Pak JB. Terus lalu Makanya saya takut, saya diam waktu itu, saya sudah cuma segitu. nah, terus harapan Pak Satam waktu itu, apakah Pak Satam ada niatan untuk melaporkan itu semua ke Itu pihak berwajib? saya belum ada pernyataan waktu itu. Soalnya saya waktu menangisnya mah saya waktu dibuka itu. Ditebang semua dihancurkan, Ya, saya waktu itu cuma menangis. cuma menangis aja bisanya. Nggak ingat ke mana-mana. Nama- Saya meminta kepada Allah, Heeh. minta permohonan, minta keadilan supaya ayah menolong. Oh, minta sama Allah, berdoa setiap hari supaya ada yang nolong gitu. Ya, Menolong akhirnya kesusahan Pak Satam gitu. saya ketemu. Nah, alhamdulillah ketemu dengan tim kami ya. Nama saya langsung Ketua LBH ya. Saya menjelaskan begitu cara-caranya awalnya itu caranya. Oh, caranya begitu. Jadi awalnya caranya Pak Satam dikasih duit 35, dikasihnya di rumah Pak Jaro, depan rumah Pak Jaro. 35 itu setelah itu malah dihabiskan semua kebun Pak Satam. Nah, itu 35 itu bahasanya mengganti rugi karena kena jalan gitu. Malahan kalau waktu itu mau mengganti rugi 1 meter itu 100.000 Per meter 100.000, sedangkan tanah namun bagus. tanahnya Pak Satam itu luasnya seluruhnya 5.600-an ya, sekitar gitu ya, 5.600 meter ya. Nah, di sini Pak Satam kemarin Pak Satam sempat ngobrol dengan saya juga mengenai Pak Satam katanya dikasih jaminan uang juga sama Pak Jaronya. Iya, yang Apa benar dikasih jaminan uang? Iya, benar itu Pak. Tapi yang kedua kalinya itu. Itu yang kedua kalinya Yang kedua kalinya itu. dikasih jaminan uang. Ya, dikasih waktu satu dua kantong plastik hitam, saya di buminya ke RT. Di tempatnya Pak RT. Itu sama juga sama yang dulu saya belum nggak menghitung gitu kan. Saya nggak melihat. Nah, tidak melihat, tidak Ya, menghitung nggak lagi. melihat, gitu. Yang Saya bawa ke disebutnya rumah. sama Pak Jaro itu di Pak Satam dikasih berapa katanya? Karena waktu dulu ya waktu mau ya 50 jaminan 50 karena benar 50
50. Kata dia genap 10, Katanya 60. Oh iya. Nah, setelah itu uangnya tidak dikemana-mana kan Pak Satam? Tidak Pak. Tidak. Tidak. Karena itu dipikir Pak Satam uang jaminan. Iya uang jaminan ada tanah. Sebelum ada tanah. Ya, ada ganti tanah. Ada ganti tanah. Nah, Pak Satam sendiri punya niatan nggak untuk menjual tanah tersebut? Tidak sama niat sekali? sama sekali saya. Oh, berarti Pak Kalau Satam Bapak tidak. memaksa, Nah, tanah saya ini mau dipergunakan, saya minta ganti tanah. oh, artinya Gitu. Pak Satam minta ganti tanah. Iya. Tapi berkunjung waktu demi waktu sampai dengan tahun 2023 ini belum ada penggantian Belum tanah. ada. Sampai Akhirnya Pak Satam merasa sedih, Ya. minta bantuan sama Allah Ya. agar dipertemukan sama orang yang bisa bantu Ya. Pak Satam. Oke Pak Ya. Satam, kalau seperti itu sekian dulu, nanti kita bisa lanjut lagi perbincangannya. Nanti Pak Satam bisa koordinasi. Nah sekarang Pak Satam lagi ada di mana nih? Ya, Sekarang ini ada di Polda, ini Resmob Polda Banten Polda Banten. yang adanya di kota Serang ya. di Kota Serang. Serang. Nah, karena apa datang ke sini Pak Satam? Karena tuntutan. Dimintai keterangan Ya. dari kepolisian Ya. mengenai laporan Pak Satam kemarin. Ya. Oke, sekarang kita memang sedang berada di kepolisian Polda Banten di gedung Resmob untuk mengenai panggilan Pak Satam, Bu Masna dan Pak Bakri dikarenakan akan dimintai keterangan lanjutan proses laporan kita kemarin mengenai perampasan, perusakan serta secara bersama-sama. Kami mohon untuk semuanya kepada para artinya para pemimpin-pemimpin kita biar bisa membantu saudara-saudara kita ini, masyarakat kita, membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat kita, karena masyarakat di daerah Lebak ini memang sudah tertindas, terzolimi sampai mereka ketakutan gitu. Akhirnya mereka memberanikan diri. Hati-hati, makin orang digencet makin takut orang, dan orang itu akan makin berani, bukan malah makin takut tapi makin berani. Nah disitulah keberanian dari mereka, akhirnya sekarang membuat laporan. Sampai sekarang prosesnya sedang berjalan. Kami mohon kepada instansi terkait baik kepolisian maupun Menko Polhukam maupun Mabes Polri dan dari instansi-instansi lainnya yang berkaitan bisa membantu masyarakat kecil, terutama masyarakat desa Jayasari yang sudah ditindas, artinya dirampas hak-haknya. Kami mohon juga kepada Bapak Presiden Joko Widodo bisa memerintahkan staf-stafnya atau para kepolisian untuk menyegerakan menyelesaikan permasalahan Pak Satam dan warga desa Jayasari. Sekian dulu semua apa yang kita sampaikan. Narasumber kita adalah Pak Satam sendiri selaku warga desa Jayasari. Oke, sekian. Salam keadilan, lurus ke atas. Terima kasih.